Halo guys, balik lagi ke channel YouTube kita Gas Detektor TV PT Adigana Perkasa Mandiri. Ya, dimana kita akan mengulas unit-unit alat safety ya guys, terutama gas detektor. Oke, nah kebetulan di depan kita ini ada dua buah unit yang dia sama-sama jenisnya sama, lalu kegunaannya sama, dan juga brandnya itu sama. Mereka ini merupakan brand dari Honeywell punya ya teman-teman ya. Di sini ada unit dari BW Regret, dia juga Honeywell, warnanya kuning. Lalu di sini ada Mesh Guard, sini teman-teman ya. Ini juga sama serinya. Dia kebetulan ada baterai power pack-nya. Nah, kita akan mengulas mengenai perbedaan, keunggulan, serta kekurangan dari masing-masing tipe ini ya teman-teman. Oke, ini karena sama-sama brandnya sama dari Honeywell, kita akan mengulas dari beberapa poin. Pertama, kita akan membahas mengenai inputan sensor, lalu daya tahan baterai, lalu fitur-fitur apa saja yang ada pada kedua gas detektor ini teman-teman, seperti itu. Oke, kita mulai dari seri BW Regret. Nah, ini merupakan salah satu teknologi terbaru dari Honeywell System yang dinamakan adalah BW Regret. Nah, ini seri keduanya adalah seri transportable. Jadi unit ini itu digunakan untuk remote area yang menggunakan teman-teman areanya berpindah-pindah dalam waktu yang lama. Misalkan teman-teman bekerja di area A dengan jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun. Nah, teman-teman butuhnya gas detektor itu seperti apa? Apakah harus menggunakan wiring system, menggunakan kabel, atau teman-teman mau simple sistemnya tapi sama seperti wiring system untuk fungsionalnya. Nah, teman-teman butuh namanya seri dari transportable. Oke, kita mulai dari seri BW. Walaupun keduanya sama, tapi ini memang ada sedikit perbedaan. Yang ini adalah seri BW atau seri yang teman-teman lihat lah, seri portable, seri BW XT2, lalu BW Ultra, lalu ada BW Alarm XL dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di sini Mesh Guard ini adalah Rai System. Ini adalah memang generasi sebelumnya, dan next generasinya adalah si BW Regret. Nah, kalau yang di seri Rai System ini keluaran dari tahun 2007 ya. Sudah cukup lama untuk teknologinya ya teman-teman ya. Kalau seri yang BW Regret ini, dia itu seri terbaru, memang di launching di 2020, dia sudah bisa digunakan di 2021 dan di 2022. Ini merupakan seri terbaru dan termutakhir atau next generation of Mesh Guard system, seperti itu. Oke, kita ulas dulu di sini untuk kesamaannya. Jadi unit ini sama-sama menggunakan baterai dengan kapasitas yang besar. Nah, tadi kan ada namanya transportable, teman-teman. Transportable ini merupakan gabungan antara teknologi portable dan juga fixed system. Kenapa ini disebut transportable, teman-teman? Karena dia sama-sama memiliki daya tahan baterai besar. Bisa sekali pengecasan, jadi sama seperti handphone, teman-teman ya. Teman-teman cas handphone sampai full, nah itu teman-teman bisa pakai seharian kan. Sama seperti gas detektor ini, transportable, dia itu dikatakan portable. Tadi dia bisa diangkat-angkat, dipindah-pindah tempat tanpa harus colok pasang kabel seperti itu. Dia dikatakan transportable karena dia memiliki daya tahan baterai yang besar. Nah, itu nanti berubah jadi modelnya fixed system. Dia bisa dipakai misalkan di area A teman-teman bekerja selama 6 bulan atau 3 bulan, ataupun teman-teman bekerja selama 1 tahun, nanti mau extend lagi 1 tahun, pindah tempat. Itu cocok sekali menggunakan ini karena dia bisa daya tahan baterainya bisa sampai 6 bulan, bisa sampai 1 tahun, bahkan lebih karena teknologinya terbaru. Dia menggunakan sistemnya hybrid. Artinya apa? Teman-teman bisa tambahkan nanti powernya menggunakan solar panel. Itu bisa dikoneksikan ke teknologi terbaru. Tapi kalau tipe yang lama, dia ini sama, bisa digunakan dalam waktu 2 bulan,
bisa digunakan waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Tetapi dia ini tidak bisa dikoneksikan memang dengan teknologi terbaru seperti inovasi solar panel. Ini memang lama, jadi sistemnya itu tidak bisa berkombinasi dengan sistem yang sekarang. Oke, itu penjelasan mengenai transportable ya teman-teman ya. Bisa dikatakan portable dan fixed system, yaitu karena yang tadi. Oke, untuk persamaan yang kedua, dia itu sama-sama memiliki LED pembacaan indikator teman-teman ya. Karena dia serinya portable, nah ini coba nyalakan dulu. Nah ini karena dia sistemnya adalah sistem portable, jadi dia sudah include sama dengan alarmnya. Jadi dia ada LED indikator, lalu ada pembacaan, lalu ada tombol, sini satu buah tombol. Kalau yang seri BW ada sounder beacon, artinya ada alarm suara, ada alarm visual. Nah, ini dikatakan seri portable. Dia itu sudah include semuanya. Sama seperti halnya mesh guard, teman-teman. Dia itu coba kita nyalakan. Di sini ada satu tombol untuk menyalakan. Nah, ini sedang dinyalakan ya teman-teman. Kita lepas. Nah, ini dia juga ada alarm visual dan juga ada alarm suara. Sama persis seperti ini. Dia ada pencahayaan, ada LED-nya, pembacaan gasnya, lalu ada tombol. Kalau yang ini ada 3 buah tombol untuk mengoperatnya. Kalau ini hanya ada satu tombol untuk pengoperatnya, seperti itu. Karena ini seri terbaru, jadi simple futuristik penggunaannya. Untuk pengguna awam, pengguna baru menggunakan gas detektor, ini sangat simpel sekali. Kalau yang ini teman-teman harus membaca manual booknya dulu, harus di training dulu untuk penggunaan di lapangan, seperti itu. Nah, itu kesamaan kedua, teman-teman. Lalu kesamaan yang ketiga, untuk unit ini sama-sama bisa dicas ya teman-teman, sama seperti handphone. Di sini ada slot untuk chargernya, jadi dia bisa di charger masing-masing ya teman-teman. Di sini juga ada untuk slot chargernya yang sudah kita buka. Nah, ini adalah slot charger ya teman-teman, sama seperti ini. Tapi dia koneksinya memang sedikit berbeda. Nah, basicnya untuk penggunaan chargernya, teman-teman itu bisa charger itu menggunakan 220 volt. Nanti dia khusus dapat casannya ya teman-teman ya, seperti ini. Nanti teman-teman bisa sekali pengecasan. Kalau seri BW Regret ini teman-teman di casnya sekitar 18 jam, dia bisa sampai full. Tapi kalau seri Rai System ini jauh lebih lama ya teman-teman. Teman-teman butuh waktu sekitar 24 jam ataupun sekitar lebih dari 18 jam untuk pengisian dayanya, seperti itu. Kalau ini sekali isi daya bisa sampai 6 bulan pemakaian ulang. Kalau ini bisa juga sampai dengan 6 bulan pemakaian sesuai dengan sensor dan juga jenis gas detektornya, seperti itu. Itu persamaan yang kedua, teman-teman ya. Persamaan yang ketiga, dia ini sifatnya transportable, bisa dipindah-pindah. Ini sama. Bobotnya kalau seri untuk BW Regret, dia ini sekitar 8,5 kg tanpa casing pelindung ya. Kalau dia menggunakan casing pelindung, ini yang kuning-kuning ini, dia bobotnya sekitar 10 kg ya teman-teman ya. Jadi ini adalah opsi untuk perlindungannya. Kalau untuk mesh guard ini untuk unitnya ini dia sekitar 4,5 kg sampai dengan 6 kg. Tergantung aksesorisnya nanti diinkludkan atau tidak. Nah, yang ini ya, yang beratnya adalah di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau disandingkan dengan ini, butuh namanya power tambahan sebagai daya sampai dengan 6 bulan nanti. Ini berat banget ya teman-teman ya. Bisa sampai bobotnya 18 sampai 20 kg ke atas. Seperti itu, karena memang bahan materialnya itu sedikit berbeda antara mesh guard sama BW Regret. Karena untuk mesh guard ini bahannya adalah full stainless steel, jadi lebih berat. Artinya dia sudah tahan korosif dan juga tahan terhadap lingkungan yang ekstrim. Walaupun kalau yang ini BW Regret dia sedikit berbeda, tapi untuk materialnya itu sudah sangat solid dan juga sangat kokoh. Sudah tersertifikasi ATEX dan juga IECEX, seperti itu. Kalau untuk material dari BW Regret ini lebih ke polikarbonat dengan premium material. Dia tuh tidak gampang getas, tidak gampang rusak ataupun tidak gampang hancur karena iklim yang memang ekstrim, seperti itu. Nah, itu perbedaan dari materialnya. Selanjutnya kita bahas dari ini ya, teman-teman mungkin lihat ya. Ini ada antena. Nah, ini persamaan ke berapa ya?
keempat atau kelima ya teman-teman ya. Ini persamaan yang kelima. Ini sama-sama menggunakan jaringan wireless system. Artinya dia tanpa penggunaan kabel. Nah ini poin penting ya teman-teman. Menggunakan namanya mesh atau jaringan mesh atau jaringan wireless system. Dia bisa sekitar 800 GHz sampai dengan 900-an GHz. Bahkan bisa sampai dengan 2,4 GHz. Nah itu jaringan tertinggi untuk koneksikan tanpa kabel seperti itu. Nah ini sama-sama dia punya antena teman-teman. Itu persamaannya. Lalu untuk aksesorisnya dia sama-sama banyak, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Seperti itu bisa dikonsultasikan kepada kami ya nanti untuk penggunaan di lapangan dan juga baiknya itu pemilihannya yang mana seperti itu. Oke, masuk ke dalam perbedaan sekarang. Tadi sudah banyak sekali ya persamaannya. Dia sama-sama menggunakan jaringan wireless, dia sama-sama menggunakan daya baterai yang besar, sama-sama bisa jadikan fixed system dan juga portable. Lalu dia sama-sama memiliki alarm suara, alarm beacon, visual, dan juga sama-sama memiliki layar pembacaan indikator dan juga tombol operasi seperti itu. Lalu perbedaannya itu apa saja sih teman-teman? Nah ini yang menjadi dasar dari pembeda antara generasi sebelumnya dengan generasi selanjutnya. Yang paling utama itu adalah teman-teman di sini ada kenaikan dari size untuk pembacaannya. Size indikatornya. Kalau di sini kan kecil ya teman-teman ya, sekitar 230 kali 300 mm. Kalau yang di sini dia itu sekitar 4,5 inch untuk pembacaannya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa sampai dengan 4,5 inch pembacaannya. Kita coba nyalakan kembali. Nah seperti ini pembacaannya jauh lebih besar. Jadi teman-teman bisa melihat dari jarak yang sedikit lebih jauh seperti itu. Lalu perbedaan yang kedua dari tampilan. Nah, tampilannya memang berbeda. Dia ini simple walaupun bisa dijadikan portable, dia lebih kecil ya, teman-teman. Ini bisa dua tipikal daya baterai. Bisa menggunakan teman-teman lithium ion, artinya seperti portable itu bisa dicantolkan di badan, dibawa kemana-mana seperti itu. Dengan dayanya itu sekitar 4,5 kg beratnya ya, seperti itu. Tapi kalau yang seri ini teman-teman kalau mau bawa harus seperti ransel. Nanti ada aksesoris tambahan seperti teman-teman pakai tas ransel seperti itu. Memang lebih berat kalau memang disandingkan ketika dia menggunakan baterai internal dengan seri BW Regret ini. Dia tidak bisa ada opsi tambahan internal baterai karena memang sudah include di dalamnya teman-teman, dan memang beratnya segini, ukurannya segini seperti itu. Tapi kalau disandingkan dengan daya tahan baterai yang lama, ini jauh lebih unggul dari bobot, jauh lebih unggul dari daya tahan baterai seperti itu. Itulah perbedaannya. Oke, tadi sudah kita ulas perbedaan di LCD dan juga tombolnya. Nah, kalau di sini ada satu tombol, di sini ada 3 tombol. Teman-teman operasinya lebih susah di sini. Kalau ini teman-teman hanya pencet saja, itu ada indikator dan teman-teman bisa setting seperti kalibrasi, bump test dan lain sebagainya. Selanjutnya perbedaan yang paling mendasar yaitu adalah jaringan connectivity. Nah, kalau di sini tadi kan persamaannya dia sama-sama wireless system, dia menggunakan jaringan mesh, ada yang 800, 900, ada yang 2,4 GHz. Paling signifikan sekali adalah untuk unit ini terbaru, dia bisa dikoneksikan namanya menggunakan handphone. Jadi handphone teman-teman itu nanti bisa mengoperasikan unitnya. Sekali connect, teman-teman bisa merubah semua pembacaan, lalu mengambil data, report kalibrasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa akses, bahkan cetak sertifikat kalibrasi dan bump test itu bisa di handphone seperti itu. Karena dia memiliki tambahan ketika memang teman-teman butuh opsi Bluetooth, butuh opsi GPS dan lain sebagainya, itu bisa di dalam unit ini, yaitu adalah di BW Regret. Kalau di MeshGuard ini sistemnya memang sedikit tertinggal, tapi memang fungsinya sama-sama bisa mendeteksi tanpa menggunakan kabel. Dia ini hanya ada di jaringan meshnya aja, jaringan wireless system seperti itu. Itu perbedaan yang mendasar sekali. Oke, selanjutnya dari segi alarmnya. Nah, kalau alarmnya di sini dia ada banyak sekali teman-teman. Ada 4 buah. Di depan ada 2 buah alarm visual atau lampu. Lalu di sini ada soundernya, alarm sounder. Namun di belakangnya ini ada juga. Nah, teman-teman di sini ada
alarm visualnya juga dan juga ada alarm suara. Jadi 360 derajat dia bisa mendengarkan yang ada di depan atau di belakang, samping kanan kiri itu bisa dengan jelas untuk mendengarkannya. Tapi kalau misalkan di seri Mesh Guard, teman-teman, di sini hanya ada satu suara aja. Sini sama visualnya itu kecil ya di atasnya ya, seperti itu. Perbedaannya juga dari segi desibelnya, dari tingkatan suara. Kalau di BW Regret dia bisa sampai dengan 108 desibel dalam keadaan 1 meter. Jadi jauh lebih kencang ya teman-teman. Kalau seri Mesh Guard ini cuman hanya 90 desibel. Dia kecil banget ya teman-teman. Coba kita tes ya. Kita injek dari gas metan di sini. Perbedaannya teman-teman. Ini kita coba. Ini kita injek teman-teman dengan gas metan. Nah itu gasnya, suaranya seperti itu. Kalau yang seri Honeywell seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah perbedaannya yang saling mendasar banget. Perbedaannya sangat signifikan ya teman-teman ya. Kalau seri BW ini suara, alarm dan juga visualnya itu jauh lebih keras. Nah, dia juga ada alarmnya di dalam sini, nanti pembacaan gasnya itu berapa. Nah, dia akan terus berbunyi. Nanti dia gasnya itu turun ke 0. Seperti itu teman-teman, atau teman-teman pencet saja nanti sini. Nah dia akan otomatis reset seperti itu. Nah itu adalah perbedaan yang paling mendasar untuk tipikal dari jenis keduanya seperti itu. Oke, perbedaan yang ketiga. Nah ini yang paling unik ya teman-teman ya. Tadi kan bisa dijadikan fix system ya. Nah kalau seri transportable ini fix systemnya itu hanya semi fix system. Artinya dia habis harus dicas lagi teman-teman, harus dibawa ke area yang memang tidak berbahaya untuk pengecasannya. Tetapi kalau seri transportable BW Regret, dia itu punya slot tambahan di sini. Ada ini ya keterangannya, IS Charger Hazardous. Yang kedua itu ada namanya area safe charger. Nah ini teman-teman bisa dikoneksikan keduanya. Teman-teman kalau mau butuh cuman hanya pengecasan dipakai 6 bulan, habis itu dicas lagi, itu bisa menggunakan koneksi yang biasa. Tapi ini spesialnya teman-teman bisa diletakkan di tempat tertentu dalam waktu yang lama, itu bisa teman-teman tambahkan kabel seperti halnya fix system. Dia itu akan nyala menggunakan kabel power. Nah sama seperti ini, dia menggunakan kabel power yang terus terkoneksi oleh jaringan pusat kabelnya, dia akan terus menyala. Nah itu adalah kelebihan yang memang tidak dimiliki oleh seri Mesh Guard system ya. Seperti itu teman-teman, itu perbedaan kedua yang paling mendasar sekali. Perbedaan yang ketiga, untuk generasi selanjutnya dari Mesh Guard ini adalah dari letak sensornya, dari jumlah sensornya. Kalau di Rai sistem Mesh Guard ini yang sudah kita ulas ya teman-teman ya, satu unit ini hanya cuman satu sensor, itu tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi teman-teman kalau butuh yang namanya sensornya itu ada 5 jenis, ada 6 jenis, ada 3 jenis, teman-teman harus beli 6 buah unit ini sama 6 buah baterai power pack-nya. Nah itu jauh lebih banyak, jauh lebih berat kalau memang head to headnya dengan satu unit ini. Karena pada dasarnya satu unit ini itu bisa sampai dengan 6 slot sensor, 6 jenis sensor. Nah itu sensornya teman-teman bisa pilih, misalkan H2S, lalu deteksi CO, CO2, lalu LIL infrared seperti ini. Lalu ada sensor spesial sensor, PID sensor, bisa sampai ratusan jenis gas toksit, itu bisa di-includekan dalam satu unit ini. Jadi satu unit ini bisa sampai 6 sensor, kalau satu unit ini cuma hanya satu sensor. Jadi teman-teman kalau ini 6 sensor, teman-teman di sini butuh 6 jenis gas detektor dengan 6 power pack. Nah itu perbedaan yang sangat signifikan sekali mengenai dari spesifikasi sensor seperti itu. Dan kelebihan yang tidak dipunya untuk Mesh Guard ini, di sini ada 3 buah tambahan serial portnya, ada atau 3 buah tambahan koneksi teman-teman. Ada yang serial port ini digunakan untuk meteorologi atau untuk area deteksi lingkungan, seperti untuk mendeteksi sensor suara, mendeteksi sensor dari mata angin, kelembapan,
arah mata angin itu ada di sini teman-teman, serial portnya. Selanjutnya di sini ada serial switch. Jadi teman-teman bisa ditambahkan terhadap jaringan 420 mA. Artinya teman-teman ini kan sudah ada suara, alarm suara. Teman-teman bisa ditambahkan kembali ketika memang kurang kencang, bisa ditambahkan kembali sounder dan beacon yang desibelnya lebih tinggi seperti itu. Nah, ini salah satu memang teknologi inovasi terbaru yang tidak ada pesaingnya di gas detektor seri transportable. Ini seri, saya bilang bisa seri terbaik dari penggunaan gas detektor, terutama teknologinya seperti itu. Oke, itu perbedaannya ya. Jadi dari serial port, dari suara, dari jenis sensor. Nah, perbedaan lagi yang mendasar adalah segi harganya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh 6 sensor dengan 6 kuantitinya, ini bahkan berkali-kali lipat jauh lebih mahal ketika memang teman-teman membutuhkan 6 sensor dengan satu jenis gas detektor. Ini jauh lebih efisiensi dan juga lebih hemat budget seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ketika memang teman-teman dibutuhkan menjadi seri fix system, di sini ada lubang ya, ada 2 buah lubang agar tidak dipindah-pindahkan oleh orang di lapangan seperti itu. Sama halnya, ini butuh namanya bracket. Kalau ini butuh namanya pole mounting ya teman-teman. Jadi ada pole-nya dipindahkan, itu tidak bisa seperti itu. Oke guys, berikut adalah persamaan dan juga perbedaan yang sangat signifikan mengenai gas detektor seri sebelumnya lah ya, seri pendahulunya MaxGuard System dengan seri terbaru adalah BW Regret Next Generation of MaxGuard. Oke, bagaimana teman-teman, tertarik atas penjelasan kami? Apakah sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Nah, teman-teman bisa konsultasikan ke tim kita digital marketing atau ke sales kita seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan produk dan juga ulasan mengenai kedua brand ini, sama-sama Honeywell tapi beda fungsi. Oke, see you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next, bye-bye.